Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Ramadan yang ke-11. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Mushola Miftahul Jannah ini tergolong hamba-hamba yang Ramadan ini diampuni Allah, dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Amin ya Allah. Selain memohon ampun kepada Allah, kita bersyukur juga dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga terlimpah bersama keluarga-keluarganya dan juga tercurah kepada sahabat-sahabatnya dan juga umatnya kita akhir zaman, dan mudah-mudahan bisa selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Belum bercerita sedikit dulu. Hari Senin semalam pagi, habis sholat di masjid, ulun dapat pengalaman yang sangat berharga. Ada satu kejadian nyata nih ulun menghadapi sorangannya. Hatan berzikir pagi, ada kawan di belakang bepanderan berdua apa aja. Lawas bepander, rupanya terjadi berkencangan sedikit bepander. Orang ini sama-sama belum kenal, sama-sama baik gitu nah. Dan setelah berkencangan mungkin agak ada sabar, Saikong ini mengucapkan kata yang sampai tak kasar sedikit, lalu yang Saikong ini meninggalkan yang Saikongnya berjalan. Dan yang ulun tinggal berdua aja lagi nih. Dan yang Saikong ini akhirnya beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi sidin bepadah lawan ulun, aku hendak minta maaf lawan yang bapak yang meninggalkan tadi, yang berjalan tadi. Habis untung dah dikir sholat. Balik ke rumah ulun nih kan, sidin masih tertinggal lagi sorangan. Ulun balik ke rumah. Pas balik ke rumah sekitar 15 menit diteleponi oleh yang bapak yang balik dulu tadi. Tuh Pak aja. Dan sidin menelponi sambil menangis, menelpon ulun sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim ya. Ini saya tadi keterlaluan lawan sahabat yang kawan yang dia Dan sidin menelponi ulun, apakah ulun ini masih di masjid? Karena sidin tadi yang balik dulu tadi ke rumah yang bapak yang hendak minta maaf juga, sama soalnya Pak. Sama-sama minta maaf. Kan mantuk kejadian yang kada baik nih, tapi sidin segera beristighfar, hendak minta maaf. Dan itu jadi pengalaman benar bagi ulun. Mudah-mudahan tuh kita nih kawa juga mengamalkan yang kayak itu nah. Itu kan akhlak yang mulia tuh. Sifat manusia ini dasarnya fitrahnya kita memang hilap dan lupa. Dan berselisih kada apa-apa, memang bisa terjadi selisih. Tapi yang utama itu kita segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah.
menyadari perselisihan dari itu. Nah, ulun langsung menangis juga mendengar tuh. Sini petakun tuh ada kali masih di masjid kah, ulun sudah bulik di masjid. Saya tadi ke rumah bapak yang tuh ya belum ketemu di rumah lagi, berarti mungkin di masjid ya. Nah, jadi sampai di situ ceritanya nih ulun. Akhirnya ini pelajaran bagi ulun juga nih. Jadi ulun beristighfar, ya Allah nih. Itu mulia sifat-sifat kayak itu. Bisa segera beristighfar nih. Melakukan kesalahan, langsung menyadari kesalahannya. Itu yang penting. Bukannya manusia nih suci fitrah nih kada. Selain Nabi Muhammad kan yang masuk kita semua nih fitrahnya seorang pendosa. Tapi bagaimana bisa kita menyadari dosa-dosa kita dan bisa beristighfar mohon ampun. Dan berdosa itu kada sekalinya. Hatta setiap kali. Sampai di hadis itu kan sampai setan ini bosan menggoda kita. Apabila kita beristighfar terus tetap diampuni oleh Allah. Kada ada pengecualian, Allah tetap maha pengampun. Ulun cari memang ada di Al-Quran, Pak Haji, di surah Ali Imran. Ini kan pelajaran bagi ulun, mudahan kita semua ini dapat mengambil ibrahnya. Pengalaman berharga bagi ulun nih. Kejadian nyata pulang. Ulun bacakanlah ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Ali Imran nih ayat 130 sampai 136. Dan orang-orang tadi, orang-orang berdua tadi memang orang-orang tuh, ini ulun anu sedikit, orang-orang tuh mungkin pian bisa kenal mungkin orangnya. Orang terkenal, Pak. Kedua-duanya orang terkenal. Itu kan sifat-sifat mulia tuh, patut dijadikan contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Nah, ini masuk ayat yang tadi. Wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfirah mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kajiminal adha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li junubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfirah mir rabbihim wa jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Hai orang-orang yang beriman, ya Allah, janganlah kamu memakan riba dan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, ini masuk ayatnya tadi. Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya selangit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu, nah siapa orang-orang bertakwa nih? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat kepada Allah. Nah, ini poin ini. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka pun tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Mereka itulah balasannya ialah ampunan dari Rabb-nya, yaitu surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Allah mengatakan di sini, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun kepada Allah. Nah, itu poinnya.
selain yang pertama tadi. Ini kan Allah memadahkan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita mudah-mudahan termasuk siapa orang bertakwa tadi? Nah, yaitu aja Allah kan, orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya, menahan sangitnya dan mukanya, menahan. Tapi kita bisa juga kan tahan amarah, bisa. Fitrah manusia kan, terkadang apa kita telanjur nih kita. Dan itu ada bapak. Yang penting apa tadi? Nah, ini ujungnya tadi. Yang penting ia mengingat dosa-dosanya dan bersegera memohon ampun kepada Allah. Nah, itu yang penting. Yang bagus lagi itu bisa menahan amarah. Pak Haji misalnya, yang penting menahan misalnya kita. Pak Haji. Tapi misalnya kada kawujud lepas, tapi bersegera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini sifat-sifat yang mulia. Dan ini patut dicontoh. Nah, mudah-mudahan dulu ini kaum contoh yang kejadian semalam. Seandainya sama-sama keras, itu kan emosi lagi tuh. Sama-sama merasa bujur misalnya kan. Terkalahkan sifat yang hendak memohon ampun tadi lawan ego. Ini Pak Haji, 3 hari kita bertegur sapa. Mencium bau surga ada kita. Bayangkan. Atau kan alhamdulillah tuh. Allah memuliakan sidin berdua tuh. Belum tentu kita kawa sifat kayak itu. Tapi mudah-mudahan kita kawa. Karena diingat-ingatkan, teruskan tentang padilah orang-orang bertakwa itu caranya kayak ini caranya. Insya Allah kita semua kawa mengamalkan. Karena kita hendak juga berbuat yang kebaikan. Alhamdulillah ada santri kami. Liburannya 5 minggu lah, libur lah. Di sini di tafsir Ibnu Katsir Allah menganjurkan agar kita berbuat baik. Tafsirnya tadi. Kemudian Allah mendorong orang-orang mukmin agar bersegera mengerjakan amal kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah kata Allah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa sebagaimana orang-orang kafir yang telah disiapkan api neraka. Maka kita disediakan sudah surga oleh Allah. Tinggal mau kada kita. Karena Nabi pernah jawab pada sudah. Dia Nabi semuaan umatku ini akan masuk surga, bajilah. Kecuali yang kada mau ya Nabi, kecuali yang enggan. Betakun sahabat. Wahai Rasulullah, apa maksudnya yang enggan tuh? Kan kada mungkin. Hatta tuh seorang permaksiat, seorang yang kada baik sifatnya, pasti ditakuni, pasti hendak surga. Jadi ya Rasulullah yang enggan itu ialah orang yang menentang syariat Allah. Nah itu kan yang benar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kada menentang syariat Allah. Ada kesalahan, segera beristighfar, segera mohon ampun lawan Allah. Penjelasan tadi tentang sifat-sifat orang bertakwa tadi mengatakan bahwa surga seluas langit dan bumi ya Allah. Di tafsir ini dikatakan bahwa di tafsir Ibnu Katsir nih, bahwa surga itu lebar dan panjangnya seperti kubah yang berada di bawah ars, sedangkan sesuatu yang berbentuk seperti kubah akan memiliki lebar yang sama dengan panjangnya. Dan ditegaskan Nabi dalam hadis, nah, jika kalian berdoa kata Nabi, mohonlah surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Ia adalah surga yang tertinggi dan paling tengah. Darinya mengalir semua sungai-sungai di dalam surga, sedang atapnya ialah ars. Ars Allah, yaitu Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Lalu seorang bertanya kepada Rasulullah,
seorang laki-laki mendatangi Nabi dan bertanya, bagaimana Rasulullah tentang firman Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu di mana neraka katanya? Luas langit dan bumi kan? Maka Nabi menjawab, tidakkah engkau lihat, kata Nabi, apabila engkau melihat malam datang menutupi segala sesuatu, lalu di manakah siang, kata Nabi? Kan malam, siang sama tempatnya. Lelaki itu menjawab, di tempat yang dikehendaki Allah. Maka Nabi berkata, begitu pula neraka, di tempat yang dikehendaki Allah. Tempatnya kan sama, seluas langit dan bumi. Ini mengandung dua makna, ya Ibnu Katsir. Pertama, tidak terlihatnya malam apabila siang muncul tidaklah berarti bahwa malam tidak memiliki tempat. Walaupun kita tidak mengetahuinya, demikian pula siang. Ia berada di tempat yang dikehendaki Allah. Kedua, bisa jadi maknanya bahwa apabila waktu siang menutupi permukaan bumi dari satu sisi, maka malam berada di sisi yang lain dari bumi ini. Demikian juga surga dengan segala keluasannya. Ia berada di tempat yang paling tinggi, di atas langit, di bawah ars, sebagaimana firman Allah, seluas langit dan bumi. Sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara luas surga seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka, kata Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini disifatkan Allah memadahkan sifat-sifat penduduk surga, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Mengimpakkan bersedekah walaupun saat keadaan susah, keadaan sulit, dan keadaannya agak lapang, tetap aja datar. Keadaan susah, ada kawa 1.000 misalnya, 500 rupiah misalnya menyumbang celengan, langgar misalnya. Keadaan tenyaman misalnya kawa 2.000, 3.000 atau 5.000, kan itu kan yang penting kita bisa selalu mudawamah. Ini satu sifatnya tadi, Allah memadahkan sifat-sifat orang yang akan menghuni surga nih. Yakni ya Ibnu Katsir, di saat susah maupun senang, dalam keadaan suka maupun tidak suka, sehat maupun sakit, dalam setiap keadaan. Sebagaimana firman Allah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Boleh terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Walaupun ada hadis kan, Allah akan melindungi orang di akhirat kena, salah satunya orang-orang yang menafkahkan hartanya secara diam-diam. Itu memang lebih utama. Tapi seandainya kelihatan, itu boleh. Dan yang kedua tadi, calon-calon penghuni surga nih, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Menahan emosi kawa. Memang yang lebih mulia tuh wajilah yang bisa menahan wajilah emosi, menahan kesabarannya. Itu lebih mulia. Karena kesabaran itu nanti terjadi pada hantaman yang pertama kan. Waktu kita misalnya terjadi perdebatan misalnya, langsung bisa kita kan menahan, itu memang lebih utama. Tapi dijelaskan ulang di sini kita nih, di ayat yang 134. Ini yang memang yang lebih mulia tadi, yakni apabila marah mereka berusaha menahan amarahnya dan menutupinya, tidak melampiaskannya, mereka memaafkan orang-orang yang jahat kepadanya. Itu memang dikatakan nih kawa bang, tapi memang sulit kita mengalami. Tapi mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang langka itu. Nah, sampai ada hadis Nabi kan, kekuatan itu ajar Nabi bukanlah ialah orang yang selalu menang dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Kau menguasai emosi, tapi kau menguasai. Dan di hadis yang lain Nabi memadahkan, siapa saja yang menahan amarahnya padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk. Lalu Allah memberikan kebebasan kepada orang tersebut untuk memilih bidadari yang disukainya. Nah, itu padanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang kayak itu. Tapi misalnya kada sanggup juga, ada masih di bawahnya ayat berikutnya yang nanti belum jelaskan. Nang pengalaman lu tadi.
Di hadis yang lain Nabi memadahkan pulang, tidaklah seorang hamba menahan sesuatu yang lebih besar pahalanya daripada menahan kemarahan yang ia mampu melampiaskannya, tapi ia tidak mengumbarnya selain dia akan bertemu dan mendapatkan wajah Allah. Waktu ada lagi kenikmatan tuh selain dapat bertemu wajah Allah tuh. Kan ada juga hadis, Pak Haji, setelah 2 kenikmatan ya orang yang berpuasa aja lah. Yang pertama, karena di akhirat bisa memandang wajah Allah seperti rembulan, semua engkau memandang. Yang kedua, nikmat waktu hidangan berbuka puasa. Nah, itu kan nikmat di dunia, nikmat di akhirat karena memandang wajah Allah. Yang orang memaafkan tadilah. Contoh orang bertakwa. Begitu orang yang menginfakkan hartanya, nah yang hartanya. Dan hadisnya nih ada juga pandangan hadisnya. Jar Nabi, 3 perkara yang aku bersumpah atasnya. Pertama, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Pada hakikatnya tidak akan berkurang, baik keberkahannya ataupun nilainya. Dan yang kedua, Jar Nabi, tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang memaafkan orang lain kecuali kemuliaan. 2 dah. Nabi bersumpah ini kan menjamin sudah. Dan yang ketiga, barang siapa bersikap tawadu atau rendah hati, niscaya Allah yang mengangkat derajatnya. Allah yang mengangkat kita. Dan mudah-mudahan kita tergolong nih di hadis ini, semua itu tergolong. Amin, mudah-mudahan. Nah, masuk di poin yang ulun jelaskan tadi. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, Nabi berkata, nah ini kisahnya di sini. Sesungguhnya ajar Nabi, hadis sahih nih, Bukhari dan Muslim, terdapat di kitab Fathul Bari. Ini poinnya nih, mudah-mudahan kita tergolong orang di sini semuaan. Walaupun kada bisa tadi, misalnya juga ada takana hilap kita. Ini bisa apa adalah kita kada sanggup menahan amarah kan, takana hilap, takana memadahi anak kah, anu apakah. Nah, di sini ini dijelaskan pulang. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ada seorang yang berbuat dosa. Lalu ia berkata, wahai Robku, aku telah berbuat dosa. Maka ampunilah dosaku itu. Lalu Allah berfirman, menyauti Allah. Nabi madahkan nih. Hambaku ya Allah telah berbuat dosa, dan ia meyakini bahwa ia memiliki Rabb yang dapat mengampuni dosa atau memberikan hukuman. Anak dihukum Allah kah? Anak mengampuni bisa? Yakin kita dengan Allah. Lalu Allah berkata pulang, sungguh ya Allah, aku mengampuni hambaku itu. Kemudian orang tuh isuk-isuknya berbuat dosa pulang. Berdosa pulang kita. Nabi madahkan berdosa pulang yang orang minta ampun tadi. Orang ini juga. Lalunya berkata pulang, ya Robku, aku telah berbuat dosa lagi. Maka ampunilah dosaku itu. Maka Allah berfirman pulang, hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rob yang dapat mengampuni atau memberikan hukuman karena dosanya tadi. Sungguh kata Allah, aku ampuni lagi dosa hambaku. 2 kali dah Pak. Kemudian di kemudian hari ketiga nih, ia berbuat dosa lagi. Lalu jar Nabi, inya berkata pulang, ya Allah, ya Rabbku, aku melakukan dosa lagi, maka ampunilah aku ya Allah. Lalu Allah berfirman pulang, menyauti pulang Allah, hambaku tahu bahwa inya memiliki Rabb yang dapat mengampuni ataupun bisa menghukum. Sungguh ya Allah, telah kau ampuni hambaku ini. 3 kali dah. Bisa sambung pulang nih. Nanti motivasi bagi kita nih. 4 kali berarti nih. Setelah itu orang yang tersebut berbuat dosa lagi. Maka ia berkata, ya Robku, aku telah berbuat dosa lagi, maka ampunilah dosaku itu. Menyauti pulang Allah, berfirman pulang, hambaku tahu bahwa aku dapat menghukumnya dan dapat mengampuninya. Maka persaksikan, Nabi memadahkannya, Allah berfirman, saksikanlah kepada kalian para malaikat, ya Allah,
bahwa aku telah mengampuni hambaku itu, maka silahkan ia berbuat sesukanya. Nah, itu berarti kan ampunan Allah nih, rahmat Allah ini lebih luas daripada murkanya. Berkaitan ayat 134 tadi, sampai-sampai dikisahkan di sini, waktu mendengar ayat ini dibacakan, setan menangis. Menangis, Pak. Dan jika orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Gawat nih setan nih. Allah mengampuni walaupun dia berkali-kali melakukan dosa. Setan menangis nih. Nah, yang bahaya ini kita melakukan dosa yang kesekian kali, kita kan bertobat lagi. Tapi ini bukan melemahkan lah bahwa boleh buat dosa terus ada. Ini kan menjelaskan di ayat sini aja, memotivasi bahwa rahmat Allah ini luas benar. Nah, ini pelajaran bagi ulun nih. Ulun sempat juga menangis waktu sidin ini, pengalaman berharga tuh nah. Bahwa orang-orang terpandang sidin berdua tuh mau bersikap kayak itu nah. Mau berlemah lembut tuh hati jadinya. Kan alhamdulillah tuh berarti. Nah, mudah-mudahan kita di sini tergolong paling kadang sifat yang itu barang, walaupun kada sanggup, terkadang kita bisa menahan amarah, gejolak hati, kada sanggup misalnya terlampiaskan juga, tapi kita dapat di ayat berikutnya tadi menyadari kesalahan kita dan memohon ampun kepada Allah. Nah, itu poinnya nak ulun sampaikan nih. Mudah-mudahan kita nih semuanya tergolong orang-orang yang takwa tadi. Poin-poin tadi selain yang bisa berinfak waktu lapang dan susah, bisa menahan amarahnya. Pada yang kedua tuh bisa menahan amarahnya kan yang kedua. Dan memaafkan yang ketiga. Dan seandainya kada kawa juga tuh memaafkan dan menahan tadi. Dan yang selanjutnya tadi kita bisa beristighfar atas dosa-dosa yang hanya dilakukan tadi, yang perbuatan keji tadi. Itu macam-macam tuh perbuatan keji itu, pasal mungkar tuh, tapi kita langsung bisa menyadari beristighfar. Itu Allah pasti mengampuni. Dan setan menangis tuh mendengar ayat tadi tuh. Karena kita mau memohon ampun pada Allah. Nah, itu poinnya tuh, itu aja. Dan Ramadan ini pas mana bulannya? Bulan-bulan yang penuh rahmat Allah, penuh ampunan benar. Nabi pernah memadahkan juga, barang siapa ya Nabi, waktu Nabi itu hendak khutbah, naik ke tangga, tiga perkataan tuh. Ya Nabi, barang siapa yang masih memiliki orang tua, kuitan, dan inya kada bisa masuk surga yang paling tengah, maka orang itu sungguh celaka ya Nabi. Karena berbakti pada orang tua itu jalan surga yang paling mudah ya Nabi. Yang kedua aja Nabi, barang siapa orang yang kada berselawat mendengar namaku disambat, berarti orang itu bahil. Terlalu benar pitihnya aja kita. Selawat dia kada akun sudah mendengar sahuti selawat tuh apa sulitnya. Yang ketiga tadi tadi, barang siapa yang menemui Ramadan ya Nabi dan inya kada dapat ampunan oleh Allah, kada dapat rahmat, maka orang itu sungguh celaka. Dan di bulan-bulan selanjutnya dia akan dapat ampunan juga. Nah, mudah-mudahan kita nih Ramadan ini pas mana nih lawan yang ini dapat ampunan semuaan. Makanya kan 10 hari terakhir itu kada ada doa yang lebih mulia tuh selain doa-doa minta ampun oleh Allah. Macam-macam redaksinya intinya minta ampun semuaan. Ini mudah-mudahan ini bisa berguna lawan ulun juga nih bagi kita semuaan juga. Cukup aja sadang aja nih para suruh. Mudah-mudahan kita kau mengambil nih. Ulun insyaallah mudahan juga nih kau mengambil pengalaman tuh nah. Itu pengalaman berharga benar. Contoh kejadian nyata ulun menghadapi di hadapan mata, menghadapi seorang. Itu kan mulia sidin sifat sidin berdua tuh. Setelah berargumen nang kekerasan, sekalinya masing-masingnya kau minta ampun lawan Allah. Nah, itu kan alhamdulillah tuh. Nah, mudah-mudahan nih kau jadi pelajaran kita semuaan. Ulun terutama juga. Kita tutup aja nih. Kita banyak-banyak minta ampun lawan Allah, tutup aja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.